Di awal film ditunjukkan seorang pria kaya raya perkasa berkanjut besar yang sedang berolahraga. Lalu ia pun dengan keren menunggangi mobil Ferrarinya. Ia pun berbicara bahwa dirinya bukanlah orang kaya atau anak jelema benghar, tapi bisa naik Ferrari. Ya dikarenakan aku gigolo. Bukan aku sih, tapi dia. Sorry, salah boy. Dan film pun dimulai dengan judul The Gigolo. Film ini akan berfokus kepada seorang pria bernama Fung, atau kita panggil saja dia Fang. Ia terlahir dari keluarga yang miskin atau bisa dikatakan biasa aja gitu. Lalu datanglah ibunya yang membantunya untuk mengurus daging bebek tersebut. Ya, ibunya adalah tukang daging bebek. Si Fung ini atau Fang ini lalu minta duit sama emaknya buat bayar uang les. Karena emaknya gak punya duit dan bapaknya juga gak tahu udah pergi kemana, emaknya pun nyuruh minjem sama saudara sepupunya si Fang ini. Singkat cerita, Fang mengunjungi saudara sepupunya. Saudaranya ini punya bar atau semacam diskotik itu. Lalu si Fang pun diberi pinjaman. Setelah itu, sepupunya ini pun menyuruh Fang bekerja aja daripada ngurusin sekolah. Terus kasihan emaknya, si Fang gak mau karena masih kepengen sekolah. Lalu datanglah salah satu kenalan sepupunya bernama Michelle. Ia pun menggoda-goda si Fang. Karena si Fang ini niatnya cuma minjem duit doang, Fang pun hanya diam. Lalu datanglah dua orang lagi. Ceweknya ini bernama Yoyo dan cowoknya bernama Chris. Jadi si Yoyo ini lagi pakai jasa gigolonya si Chris ini gitu. Dan jelas banget kalau si Chris adalah gigolo yang cukup dikenal juga. Saat Michelle mulai meraba-raba Fang, Fang pun langsung cabut untuk balik. Keesokan harinya, Fang sedang bermain basket bersama beberapa orang. Fang ternyata memiliki seorang pacar yang cantik bernama Jolie. Fang pun tebar-tebar pesona. Lalu, tunggu, ini ada jamet anjing. Kok ada di sini jamet kupro ya anjing? Jamet kupra ini mah. Lalu si Jolie ini ditawarin buat main ke pesta sama Peter. Jadi si Peter itu kayak berandalan sekolah gitulah. Jolie pun nolak dan mau main ke rumah si Fang aja. Si Peter langsung kesal dan akan membalaskan dendamnya. Singkat cerita, saat Fang dan temannya di loker, temannya menemukan sejenis narkotika di lokernya Fang. Karena ada guru yang menghampiri, temannya ini langsung menyembunyikan benda itu di selangkangannya atau di sempak si Fang itu gitu. Guru tersebut mengecek loker Fang. Akhirnya si guru gak nemu apa-apa dan si Peter itu langsung kebingungan karena benda haramnya hilang dari loker Fang. Bangke, emang mentang-mentang otongnya gede anjir. Sepulang sekolah, Fang pun pacaran sama Jolie. Fang pun ngajak Jolie nonton kaset dan filmnya ini film biru anjir. Lalu semakin lama menonton, akhirnya mereka pun hendak melakukan pergenjotan. Tapi saat Fang berusaha masukin otongnya, emaknya pun datang dan kaget melihat mereka berdua. Tapi anehnya, emaknya ini kagak marahin mereka berdua. Si Fang bilang bahwa mereka sedang belajar. Tapi saat emaknya mengambil buku di celana si Fang, seleting Fang pun belum dinaikkan. Mampus kau Fang. Dan emaknya juga bilang kalau mau kayak gituan pakai kondom aja, kasihan nanti pacarnya. Emaknya teh hedan anjir ini. Malamnya, Fang menemui bapaknya. Ia bercerita mengenai dirinya saat hendak memasukkan otongnya tadi. Si bapaknya juga ngewajarin kalau otong anaknya ini emang warisan dari bapaknya. Katanya kalau mau ngegenjot cewek harus pakai pemanasan jari dan lidah dulu. Bangke emang babehnya ini. Contohnya seperti set dah. Keesokan harinya, temannya si Fang sedang dibully. Lalu Fang pun menolongnya dan ribut dengan Peter itu. Guru pun datang untuk melerainya. Sepulang sekolah, ternyata si Fang dikeluarkan dari sekolah dan ia melihat seorang wanita cantik dan seksih sedang memperbaiki ban mobilnya di tengah-tengah hujan yang deras. Atuh teh pun ternyata jeroan ketingali. Halah aing mah koneng deui. Dan si Fang pun membantunya. Setelah hujan reda, wanita itu pun memberikan uang kepada Fang. Karena si Fang ini baik hati, Fang pun menolaknya dan pergi dari wanita itu. Lalu Fang menelpon ibunya untuk memberi kabar bahwa ia dikeluarkan dari sekolah. Ibunya pun langsung terjatuh sakit dan sakit tonggong. Singkat cerita, Fang pun mulai bekerja menjadi tukang bersih-bersih di barnya si Hang, sepupunya itu. Ia pun menjadi perhatian wanita-wanita bar tersebut. Lalu, si Yoyo menggodanya dan akan membayar $10.000 jika Fang mau main dengannya. Fang pun mencoba untuk bermain. Tapi ternyata si Yoyo ngajak Fang ke teman-temannya. Lalu si Yoyo pun membuka celana si Fang. Alangkah rewasnya si Yoyo kalau ternyata otong si Fang ini gede banget anjir. Lalu si Yoyo pun mencoba untuk pemanasan sebelum bermain dengan Fang. Tapi tak lama kemudian si Fang pun malah udah cerot duluan karena mungkin baru pertama kalinya. Lalu ia pun ditertawakan dan pergi malu merencuy.
Fang pun berdiam diri sambil mencoba untuk sebat. Disitulah ia bertemu dengan si Chris. Chris adalah gigolo yang di awal film ia sedang bersama si Yoyo tadi. Ia bercerita mengenai hal tadi dan si Chris bilang itu hal wajar. Chris pun menawari Fang untuk menjadi gigolo aja dan menemui kliennya. Singkat cerita, ternyata kliennya adalah seorang wanita yang gendut dan memiliki nafsu makan yang tinggi. Si Fang pun merasa ditipu oleh Chris. Sialnya lagi, saat mereka berusaha mesra, ada temannya si Peter yang memfoto dan mengirimkannya ke si Jolie alias pacarnya si Fang itu. Jolie pun langsung memutuskan si Chris di situ juga, cuy. Singkat cerita lagi, Fang menemui bapaknya yang lagi ngamen. Dia bilang bahwa ibunya lagi sakit dan dirinya udah dikeluarkan dari sekolah. Lalu ia juga bilang bahwa dirinya udah jadi gigolo. Si bapaknya ini ngewajarin apa yang dilakukan anaknya karena emang keadaan ekonomi juga ya kan. Lalu si bapaknya ini nyuruh si Fang untuk pergi menemui seorang bernama Abson. Abson adalah raja gigolo. Jadi si Fang disuruh buat menemuinya untuk belajar menjadi gigolo dan sekalian nagihin hutang 30 juta milik bapaknya tersebut. Malamnya Fang menemui Yoyo. Si Yoyo pun jadi judes jutek karena pelayanan kemarin si Fang. Karena udah cerot duluan sebelum si Yoyo puas. Yoyo pun menyuruh Fang pergi aja ke tempat Michelle karena Michelle lagi butuh jasa gigolo. Keesokannya ia ke tempat Michelle dan ternyata anjrit tubuhnya jadi meja makanan dan di situ dia rebahan tanpa busana, cuy. Lalu Michelle dan teman-temannya makan bersama. Terus ada nenek-nenek nih ya, dia pengen makan. Malah gigit otongnya si Fang, anjim. Singkat cerita, Fang pun telah selesai bekerja menjadi gigolo di tempat Michelle. Ia pun berjalan pulang sambil menangis. Malamnya, ia menemui salah satu temannya. Ia bercerita mengenai dirinya yang jadi gigolo. Temannya ini bilang kalau jadi gigolo harus jadi keren, rambut tertata rapi, pokoknya jangan culun deh. Lalu temannya ini juga merekomendasikan untuk pergi ke salonnya si Abson. Tak perlu lama-lama, Fang pun ke salon si Abson. Ia bertemu dengan anak buahnya si Abson dan memintanya untuk menunggu. Karena lama terus nunggu sampai malam, Fang pun menunggu dengan sabar. Anak buahnya si Abson pun ngajak ke bar. Lalu anak buahnya ini memberinya semacam apa ya, yang kayak vape tapi pakai tabung itu. Lupa namanya, cu. Pokoknya si Fang langsung teler dan ngefly, cuy. Lalu si ceweknya ini pun ngegenjot si Fang dengan keadaan teler. Lalu setelah itu Fang pun bisa menemui Abson dan tanpa basa-basi ia pun menanyakan perihal pergigoloan. Lalu si Abson pun memberi beberapa quotes, anjay quotes. Lalu selain itu, Fang juga menanyakan soal hutang ayahnya juga. Fang juga sedikit emosi dan gak mau bayar karena ayahnya Fang juga katanya kalau dilihat-lihat dari belakang banyak hutangnya juga sama dia. Singkat cerita, Fang pun menemui ayahnya yang lagi ngegembel dan menceritakan bahwa Abson gak mau bayar utangnya. Lalu beberapa orang pun datang untuk menagih utang kepada ayahnya Fang. Karena gak punya duit, mereka pun ribut dan kejar-kejaran. Lalu ayahnya pun dibacokin sama mereka sampai modar dan tak sadarkan diri, cuy. Fang pun menemui Abson lagi dan meminta uangnya. Lalu Abson pun ngajak ribut dulu. Kalau menang nanti dibayar. Sayangnya Fang selalu kalah dari pertarungannya. Setelah itu Fang dan Abson pun mengobrol. Abson menunjukkan bakatnya yang aneh, yaitu mengambil pil dari dalam gelas. Ia pun menjulurkan lidahnya dengan ajaib. Fang pun minta ajarin gimana caranya gitu. Lalu Abson pun memberitahu bahwa supaya nanti pas disewa sama cewek enak, Fang pun harus berlatih dengan koin, menjilati koin tersebut sampai tidak jatuh dari kaca. Fang pun melatihnya terus menerus. Singkat cerita, Fang benar-benar mulai serius menunjukkan hasil latihannya kepada Abson dan akan dipraktekkan kepada anak buahnya si Abson. Lalu hasil latihannya pun benar-benar manjur dan si Abson pun bangga, anjay. Fang pun langsung ke bar dan menemui Yoyo, lalu ngajak Yoyo untuk bergenjotan. Terus Yoyo pun langsung terkapar lemas karena permainan si Fang itu. Fang pun benar-benar menjadi gigolo yang banyak dipesan. Singkat cerita, Michelle juga memesan si Fang dan seperti biasa, si Fang pun bergenjotan sampai si Michelle puas. Singkat cerita, Fang nganter teman gigolonya untuk casting film Raja Gigolo. Karena temannya ini gak cocok, sutradara itu pun meminta untuk Fang menggantikan casting temannya. Alhasil Fang lah yang terpilih dan ternyata si sutradaranya ini adalah wanita yang di awal film yang dibantu oleh Fang tadi untuk memasangkan ban mobilnya itu. Lalu Fang pun mulai berkegiatan di dunia perfilman. Singkat cerita lagi nih lur, si cewek sutradara ini bernama Coli aja lah ya. Jadi si Coli ini ngajak si Fang ke pesta temennya dan pura-pura jadi pacarnya. Akhirnya si Fang pun mau. Keesokannya mereka pun berpesta dan bermesra-mesraan. Tapi ternyata temannya si Coli ini adalah si Peter, yaitu teman sekelasnya si Fang saat di SMA yang suka ngebully itu.
Mereka pun minum-minum sambil ngobrol. Makin lama obrolan, makin teler alias ngefly cuy. Si Fang ngerasa ada yang aneh dan pergi ke WC. Lalu ia pun memuntahkan apa yang ia minum dan berusaha untuk tidak teler lagi. Di lain tempat, si Peter membawa Chow Li yang sedang teler parah ke kamarnya dan berusaha memperkosanya. Beruntung si Fang langsung membeletakkan sebuah besi ke kepala si Peter sampai kejer-kejer dan memfoto kanjutnya si Peter yang ternyata cuma 1 cm. Dia pun bilang bahwa otot si Peter cuma segede ceker hayam anjir. Lalu Fang pun membawa pulang si Chow Li. Di jalan setelah Chow Li sadar, ia pun langsung menjelaskan perihal tadi. Singkat cerita, si Fang dan Chow Li udah jadian. Si Chow Li ngajak ke rumahnya untuk bertemu keluarganya. Ia pun dikenalkan dengan ayahnya yang bernama Pak Ben. Lalu tak lama kemudian datanglah istrinya yang ternyata adalah Michelle alias langganan si Fang. Fang pun kaget dan si Michelle juga sama. Mereka pun menutupinya sementara dan melakukan makan malam. Fang juga diajak jalan-jalan sama Pak Ben untuk melihat-lihat koleksi benda tajamnya. Lalu ia pun ditodong dan bilang kalau nyakitin anaknya, jangan harap kamu bisa hidup lagi. Coba kalian bayangin, si Fang ini diancam sama ayahnya si Chow Li untuk jangan buat masalah. Tapi yang ada sebenarnya, si Fang adalah gigolo dan pernah disewa sama istrinya sendiri. Modar sih ya anjir. Michelle pun minta Fang untuk menemuinya dan mereka pun membahas perihal masalah ini. Si Fang udah mutusin kalau dirinya bakalan jadi aktor dan gak akan jadi gigolo lagi. Sedangkan si Michelle tetap kekeh gak mau karena dia nyewa si Fang bukan cuma untuk kepuasannya saja, tapi dia juga mencintainya dan gak rela kalau Fang sama anaknya jadian. Dan Fang pun meninggalkannya. Keesokan harinya, si Fang jujur sama Chow Li kalau dia sebenarnya adalah gigolo beneran. Tapi karena kekuatan cinta alias cinta, si Chow Li pun gak ninggalin si Fang. Alah, kalau kata-kata saya mah cinta-cinta tayan cim. Kalau bawalnya buduk mah gak mau yakin aing dasok. Singkat cerita, si Michelle lagi meratapi kesedihannya karena orang yang ia cintai malah serius sama anaknya. Oh iya, kalau kalian nanya kenapa si Michelle ini malah pengen sama si Fang, kan udah ada suami gitu kan. Kayak lagi, jawabannya adalah dia selingkuh cuy. Terus suaminya kasar dan yang terakhir, dia nggak bener-bener sayang sama suaminya. Lalu si Michelle pun teler dan tertidur dengan laptop yang menyala sambil muterin videonya sambil bergenjotan sama si Fang dulu. Saat tertidur pulas, Pak Ben pun suaminya datang dan melihat isi laptop itu. Saat jalan berdua, si Fang pun diculik oleh seseorang dan dibawa entah kemana. Sin pun berpindah ke rumah Pak Ben yang ternyata itu adalah perbuatan Pak Ben. Pak Ben pun marah-marah kepada si Michelle. Bahkan saking marahnya, ia menyuruh anak buahnya untuk meniduri istrinya sendiri. Saat Ben hendak membunuh Feng, Chow Li pun datang dan menahan ayahnya saat itu juga. Saat itu, Chow Li memohon untuk tidak membunuh Feng. Michelle pun datang menodongkan pistolnya dan tanpa basa-basi, ia pun menembak kepala Pak Ben sampai modar dan ngaliang di natarang cuy, alias mokad. Headshot kita kan. Chow Li pun kesal karena ayahnya meninggal dan langsung menghajar ibunya sendiri. Lalu Michelle pun menusuk perut anaknya sendiri dengan pisau. Dan si Fang pun bangun dan menodongkan pistolnya lalu menembaknya sampai mati. Sambil menangis, Fang pun membawa Chow Li untuk ke mana ya, nggak tahu, rumah sakit kali ya. Lalu scene pun diakhiri dengan si Fang dengan kekayaannya. Ternyata setelah Ben mati, ia pun mengambil alih semua harta Pak Ben dan tetap menjadi gigolo. Dan si Chow Li pun masih hidup. Lalu film pun selesai cuy. Gak tahu udah mungkin si Chow Li jadi istrinya atau apalah, nggak tahu.